البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul hadi wal ishrin ba'da sab'imi'ah 721. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khaira," apabila Allah menginginkan kebaikan untuk pemimpin, ja'alalahu wazira sidq, Allah akan menjadikan untuknya pembantu yang sangat jujur. Innasya dzakkarah, apabila pemimpin tadi lupa, maka pembantu yang jujur tadi akan mengingatkannya. Wa in dzakara a'ana, apabila pemimpin tadi sudah ingat apa yang menjadi kewajiban dia, maka pembantunya akan membantu dia menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Wa idza arada bihi ghaira dzalik, dan apabila Allah menginginkan yang selain itu untuk si pemimpin tadi, ja'alalahu wazira su', Allah akan jadikan untuk dia teman pengiring, pembantu yang buruk, yang sangat buruk. In nasiya lam yudzakir, apabila pemimpin tadi lupa, tidak diingatkan oleh pembantu tadi. Wa in dzakara lam yu'in, apabila dia ingat kewajibannya, ternyata tidak dibantu. Lalu untuk apa jadi pembantu, jadi menteri? Makan gaji buta kalau di Indonesia istilahnya. Namanya pembantu yang buruk. Na'udzubillah, pengkhianat. Sama istilahnya. Tayyib, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala syarti Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Jayyid berarti apa? Boleh jadi gabungan antara hasan dan dhaif. Ada dua sanad sehingga menjadi jayyid. Sesuai dengan syarat Imam Muslim, atau mungkin sanadnya satu tetapi ada satu rawi yang diperselisihkan apakah dia shadud ataukah yaitu apa? Tidak shadud tapi ada penguat yang lain, tetapi masih dalam satu sanad, yaitu ada makrun, satu sanad tapi bercabang mungkin, sehingga dihukumi jayyid. Intinya boleh untuk jadi apa? Hujjah. Bahkan apa? Syekhuna Abu Amr mengatakan sahih, kesimpulannya sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i, dan ini adalah hadis sahih dan telah disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud. Baik. Intinya menjadi hujjah. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khaira." Apabila Allah menginginkan, ini menunjukkan segala urusan itu kembalinya kepada masyiah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kita banyak berdoa, mohon diluruskan, mohon dibimbing, mohon diberi taufik, mohon dimudahkan, dan seterusnya. Juga mohon diberkahi, karena semuanya kembali pada iradah Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak menginginkan sesuatu kecuali apabila diinginkan, yaitu Allah memberikan izin dan seterusnya. Baik. Jangan mengandalkan kepandaian sendiri. Bil amir, amir ini siapa? Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, yaitu imam dan para nuwab, yaitu para wakilnya, yaitu pemimpin tertinggi, kemudian pemimpin di wilayah, di daerah, di negeri-negeri, di mungkin apa, di kampung-kampung, semuanya masuk di sini. Semuanya adalah masuk dalam istilah amir. Khairan, ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan zahir dan batin, kebaikan terkait dengan harta, terkait dengan rakyat-rakyat yang menyenangkan juga, rakyat suka pada dia, dia juga suka pada rakyatnya, dan seterusnya. Ini kebaikan yang bersifat umum, rohani dan fisikal. Fisikalnya juga harta banyak, rohaninya juga tentram, bahkan tidur di bawah pokok jambu pun tak takut. Kalau sekarang kebanyakan takut. Keadaan memang tidak sebagus dulu. Baik. Nah, ini masuk dalam keumuman. Istilahnya segala jenis kebaikan masuk di sini karena dia nakirah fi siyaqis syarat. Ja'alalahu wazira sidq. Nah, ini juga menunjukkan urusan di tangan Allah, menjadikan orang di sekeliling dia itu adalah orang yang baik, atau kalau sebaliknya ya, orang yang sebaliknya. Baik, makanya kalau seorang pemimpin diberi taufik untuk ketika memilih para menteri itu
tepat, menteri-menteri yang memang orang-orang yang terpercaya di bidangnya, orangnya juga memang pandai, orangnya juga memang layak untuk diberi amanah, orangnya jujur, orangnya cergas, cekatan dan seterusnya. Ini adalah tanda kebaikan, Allah beri dia taufik. Tapi kalau yang dia pilih adalah orangnya sudahlah, orangnya kafir, fasik, suka korupsi dan seterusnya, membuli rakyat, menipu rakyat, membohongi rakyat, ini menunjukkan dia tidak diberi taufik oleh Allah untuk memilih para menteri dan seterusnya. Naudzubillah. Kenapa sampai demikian? Berarti sejak awal ada cacat. Berarti boleh jadi sejak awal Allah tidak menolong dia karena dia yang menginginkan kekuasaan tadi, makanya Allah tidak tolong dia. Langkah seterusnya selalu salah, akhirnya cuma memikul dosa dan memikul beban di hari kiamat nanti. Sudahlah, di dunia nanti dicaci maki juga. Yang pertama ini Allah jadikan untuk dia pembantu yang sangat jujur, wazir. Ini ada beberapa kemungkinan. Dijelaskan oleh Al-Munawi, boleh jadi dari wizr, yaitu beban. Dosa dikatakan wizr, kenapa? Karena dia membebani orang di hari kiamat nanti. Asal dari wizr adalah beban, karena penguasa akan membebankan kepada para menterinya beban ini, beban itu. Jelas tak mungkin seorang raja atau seorang khalifah mengurus semuanya. Wakil-wakilnya ini dibebani, engkau mengurus masalah pendidikan, jangan salah ya. Engkau mengurus masalah keuangan, jangan letak duit keliru ya, dan seterusnya. Engkau dibebani masalah kesehatan, jangan asal cucuk ya. Itu beban banyak sekali. Nah, kalau sampai salah dia akan dihukum. Makanya ini dikatakan wazir karena dia yang memikul beban amanah dari penguasa. Kemungkinan yang kedua yaitu dari mu'azarah, yaitu saling membantu. Wazir dikatakan wazir karena dia menjadi pembantu. Menjadi apa? Nah, kalau sekarang istilahnya menteri, membantu raja, membantu melaksanakan tugas. Dan boleh jadi wazir itu memiliki makna satu lagi, yaitu malja. Asal dari wizr adalah malja, tempat bernaung. Ketika raja pening, ini tak tahu banyak komplain lah, akhirnya bernaung kepada sebagian menterinya untuk masalah kesehatan. Gimana ini urusannya ini? Nanti menteri kesehatan bicara ini itu. Masalah pertahanan gimana ini? Nanti menteri pertahanan yang membahas. Jadi raja memiliki teman-teman untuk bernaung dalam kes-kes itu. Dikatakan wazir. Sidqin dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Kasyif, itu asalnya adalah wazirun shadiq. Karena apa? Asalnya sifat kan, wazirun shadiq, menteri yang jujur. Tetapi kenapa tahu-tahu dibuat dengan pola mudhaf ilaih dan sidq, yaitu bukan shadiq tapi dengan pola masdar, yaitu ini adalah pola penyangatan. Kita tahu bahwasanya isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah kalau didatangkan dengan pola masdar, ini tujuannya adalah sebagai apa? Sebagai mubalaghah, betul-betul sangat jujur. Sebagaimana kata At-Tibi tadi, yaitu benar-benar kejujuran itu sebagai karakter dia, betul-betul seakan-akan sifat jujur itu menempel pada dia, sehingga dia itulah kejujuran, bukan sekedar orang jujur, tapi memang dialah kejujuran itu. Nah, ini tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuk pemimpin itu. Betul-betul orang di sekeliling dia adalah betul-betul kejujuran, bukan sekedar orang jujur. Memang itulah kejujuran seakan-akan. Ya, ini tanda kebaikan. Apakah hanya jujur tapi tak pandai? Banyak kan orang yang jujur tapi tak pandai. Insya Allah rata-rata salafi jujur insya Allah. Tapi mungkin untuk membuat kapal perang tak mampulah kita, atau membuat kapal selam, atau mengurus keuangan negara kita tak mampu. Berarti sidq ini lebih umum daripada sekedar kejujuran. Dijelaskan oleh beliau juga, oleh siapa tadi? At-Tibi. Sidq ini adalah segala karakter kebaikan. Dan ini juga dibahas lebih lebar, panjang lebar lagi oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, di dalam kitab beliau Hadil Arwah, ketika membahas fi maq'adi sidq. Bukan maksudnya tempat yang jujur, tapi tempat yang menyenangkan, yang segala sifat kebaikan ada di situ. Baik. Seperti apa? Harbu sidq, perang jujur. Maksudnya bukan jujur, tapi perang yang betul-betul 100% orangnya itu bertekad untuk berperang, bukan pura-pura. Bukan permainan yang tak diketahui ilmunya dan seterusnya. Jadi as-sidq itu bahkan lebih luas daripada sekedar kejujuran. Intinya seluruh perkara yang membahagiakan ada di dalam lafaz sidq.
Baik, kalau kita tahu bahwasanya sidq ini maknanya lebih luas dari kejujuran, tahulah kita menteri yang tadi bukan sekedar orangnya jujur, tapi memang dia cekap di dalam bidangnya itu. Memang dia pandai, betul-betul si raja meletakkan amanah tepat pada tempatnya. Orangnya jujur dan pandai di bidang itu, dan juga kuat dan juga apa saja itu intinya pemberani. Soalnya kalau dia jujur tapi tak berani nahi mungkar, nggak ada gunanya juga nanti. Sementara hadis ini akan bicara masalah nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Inna siya zakkaroh, apabila penguasa tadi lupa, maka menteri yang jujur, ini terjemah secara senangnya aja ya, walaupun lebih luas syarahnya itu sidq. Menteri yang jujur tadi mengingatkan kepadanya, mengingatkan dia, lupa pada amanah, lupa pada tugasnya, pada kewajiban, lupa bahwasanya sudah ada laporan ini di sebelah sana ada banjir bah, banyak orang yang jadi mangsa dan tak punya tempat tinggal. Dia mungkin lupa karena tugas banyak. Nah, maka diingatkan, ini bagian sana belum ada bantuan. Nah, diingatkan. Atau case-case yang lain. Wa in dzakara a'anah, apabila penguasa itu tahu dan ingat, maka dibantu. Bukan kemudian ditinggalkan kerja sendiri, tak, bahkan dibantu. Jangan dibiarkan kepala negara sendirian naik kereta pergi ke tempat banjir. Para yang lain-lain, tentara, polis, para menteri juga datang membantu. Bukan cuma cari muka, tapi betul-betul membantu. Wa idza arada bihi ghaira dzalik. Nah, sekarang kenapa tidak mengatakan su? Apabila Allah menginginkan keburukan tapi ghaira dzalik, ini isyarat saking buruknya kebalikan dari khair sampai tak layak disebut. Kita tak tega untuk menyebut. Seperti apa kalau masalah apa itu orang buang hajat, tak tega kita menyebutkan lafaz itu saking buruknya dan menjijikkan. Kita menggunakan isyarat-isyarat kinayah, sindiran-sindiran, saking buruknya. Ini saking buruknya kebalikan dari khairan untuk pemimpin yang kedua sampai Allah tidak menyebutkan itu. Karena apa? Efeknya sangat buruk, bahkan keburukannya akan lebih, kesialannya lebih besar daripada kesialan menteri. Makanya nanti menteri disebutkan karakternya su, tapi untuk si pemimpinnya tak disebutkan su. Karena apa? Jelas tanggung jawab dia lebih besar, dosa yang dia pikul lebih besar, walaupun yang ini juga dosa besar nantinya. Nah, saking buruknya beban dia dan tanggung jawab dia dan kesialan dia sampai tak layak disebut. Dikatakan ghairu dzalik. Ya, ini isyarat. Kalau Allah ternyata menghendaki yang selain itu, ja'alalahu wazirasu. Nah, disebutkan su, terang-terangan, bukan ghairu dzalik tapi su. Allah jadikan menteri untuk dia adalah menteri yang sangat buruk, bukan sekedar sayyi. Asalnya adalah apa itu? Waziran sayyi'an. Tetapi tatkala keburukannya itu sudah jadi karakter dia, sampai dia itulah keburukan dengan masdar dan dibuat dengan pola mudhof ilaih. Menunjukkan memang apa ini rajanya sangat sial, dapat menteri yang salah. Gimana dapat salah? Tak tahulah bagaimana cara engkau menapis dulu. Dan jangan-jangan sudah sepakat sebelum jadi raja. Dan sudah, kalau sepakat biasanya memang menterinya nanti akan apa? Minta ini minta itu sebagai balasan dari bantuan dia di masa campaign atau apa. Sejak awal langkahnya sudah salah, maka kesialan setelah itu. Innasiya lam yudzakir, kalau dia lupa maka menterinya tidak mengingatkan. Biarkan nanti dia yang celaka. Jelas yang paling banyak dikutuk adalah pemimpin tertinggi. Baik. Wa in dzakara lam yu'in, kalau rajanya misalkan sudah ingat, rajanya bekerja, ternyata apa tidak dibantu oleh menterinya. Menterinya berlepas diri. Sebagaimana di sebagian negara itu, rajanya niatnya baik, kepala negaranya niatnya baik dan sudah ada program baik, tahu-tahu menterinya malah apa? Sibuk yang lain dan berlambat-lambat dan seterusnya. Akhirnya rajanya yang marah-marah. Kalian diangkat jadi menteri, tahu-tahu kalian bermalas-malasan, malulah dengan negara lain dan seterusnya. Ya, ini menteri yang buruk. Berarti apa? Walaupun rajanya ingin baik, berarti sejak awal ada cacat sehingga Allah tidak menghendaki kebaikan banyak untuk dia. Banyak pembantu yang buruk-buruk di sekelilingnya. Naudzubillah. Nah, kalau dia dapat taufik yang lain, mungkin apa? Dia segera mengganti, bertaubat dan mengganti dengan menteri yang lebih baik dan seterusnya. Tidaklah kita katakan awal yang buruk berarti 100% akan buruk. Boleh jadi karena dia seorang muslim masih ada sisa kebaikan. Allah membantu di beberapa sisi, walaupun tidak sebaik Khulafaur Rasyidin. Kebaikan akan selalu ada. Baik, selama orangnya adalah muslim. Nah, tak boleh diberontak, kebaikan akan selalu ada. Baik.
Berarti intinya apa? Intinya kembali kepada kepada bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis ini menganjurkan dan mendorong para penguasa untuk memilih menteri yang baik. Jangan hanya mengandalkan takdir Allah. Ini kan takdir Allah. Sejak awal Allah yang menginginkan, maka biarlah Allah yang menakdirkan apa. Tayyib. Kalau begitu, sejak awal jangan Anda mengangkat diri jadi raja. Ini takdir Allah, tak perlu ada sibuk-sibuk campaign. Kalau alasannya adalah takdir. Berarti hadis ini walaupun bicara masalah takdir Allah, tetapi di dalamnya ada anjuran untuk kita berusaha, kalau kita adalah penguasa, berusaha untuk mencari menteri-menteri yang baik, pembantu-pembantu yang baik, dan seterusnya. Jadi usaha itu ada. Dan mengganti pemimpin, dan kita takut kalau ternyata menteri kita buruk, berarti apa? Jangan-jangan Allah menghendaki keburukan. Oh, saya boleh celaka dunia akhirat. Sudah, saya akan lihat kembali mana menteri yang layak ditukar. Inilah tujuan didatangkannya hadis ini, bukan sekedar bicara masalah takdir. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.